Oke, halo, selamat siang semuanya. Siang, yuk. Siang, Siang, Pak. sehat ya semuanya ya? Sehat. 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 Oke, Alhamdulillah baik. sehat. Ini semuanya sudah bisa join. Sebelum kita mulai, mungkin Anindya Wardani bisa pimpin doa terlebih dahulu, Baik, biar Pak. kita diberikan kelancaran untuk siang hari ini di pembelajaran jam terakhir ini ya. Oke, Baik, Pak. silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih Anindya. Kan cek satu-satu nih. Kalian sudah isi di daftar di GCR-nya tadi belum? Udah. Sudah ya. Ya oke, baik. Tadi pembelajaran kalau bisa kameranya semuanya di on kan, jangan tertutup. Jadi agar kita bisa melihat satu sama lain. Ya biarpun kita melalui dunia maya, tapi kita masih bisa kelihatan ya. Anissa Widya nih kameranya kemana ya? Terus kemudian hari ini kita akan pembelajaran mengenai housekeeping. Tadi Pak Tijo akan cek kehadiran. Jadi absen pertama ada ini sudah ada Anindya Wardani, ada ya. Terus Hadir. kemudian hadir, baik. Anissa Widya. Hadir, Pak. Nih, ya. Anissa, tolong kameranya di open semuanya ya. Terus kemudian di sini sudah ada Dinda Fadia. Hadir, Ya, Pak. hadir, iya. Terus kemudian ada Gael Pusung sudah hadir. Terus kemudian ada Kevin Jacob Sinaga. Hadir, Pak. Ya. Terus si Dojo kemana? Belum hadir ya? Belum, Pak. Lagi. Dojo belum hadir, Pak. Oh, belum hadir. Coba nanti Pak Dijo cek mungkin izin atau terus kemudian sudah ada Nabila Yasmin sama Noval Rafid ya. Hadir, Pak. Nabila Iya, Pak. Yasmin ada. Ada. Yasmin ada. Noval Rafid udah ada juga. Pak. Udah ada. Baik, terima kasih yang sudah hadir di siang hari ini di pembelajaran terakhir. Masih semangat kan? Masih, Pak. Semangat. Masih, Pak. Masih, syukur. Harus tetap semangat ya. Yang pasti semangatnya harus tetap kita jaga. Biarpun pembelajaran daring, tetap harus semangat ya. Baik, tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Tetap jaga kebersihan yang pasti karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang selain itu juga era sekarang kebersihan sangat diperlukan sekali. Apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang. Penilaian hari ini Pak Tijo akan melakukan penilaian yang pertama adalah dari pengetahuan, terus kemudian keterampilan dan sikap. Ya, kalau untuk sikap Pak Tijo menilai dari nanti adalah dari kalian cara berpresentasi atau berkomunikasi diskusi kelompok itu yang nanti dinilainya dari situ. Terus kemudian untuk pengetahuannya nanti ada tes tertulis, kalian mengerjakan soal 5 soal pilihan ganda nanti yang saya sudah sharekan di LKPD nanti kalau nanti tinggal dilihat di situ, kalian mengerjakan untuk pengetahuan dan untuk penugasan kalian juga sudah Pak Tijo sudah kirimkan di LKPD juga. Jadi nanti penilaian yang akan Pak Tijo lakukan adalah pertama penilaian pengetahuan dari tes tertulis itu pilihan ganda dan pengerjaan tugas individu. Terus kemudian untuk keterampilan dan komunikasi skillnya Pak Tijo melakukan penilaian dari cara kalian berdiskusi dengan kelompok, cara menjelaskannya juga pada saat kalian menjelaskan hasil diskusi kelompoknya, itu Pak Tijo melakukan penilaian sikap, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara berbicara. Ya, itu yang dilakukan penilaian untuk kesempatan hari ini, untuk pembelajaran minggu ini. Sebelum mulai pembelajaran, saya coba akan putarkan sebuah lagu nasional agar kita mengingatkan kembali jiwa nasional masjid kita agar makin meningkat. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi bareng ya, lagunya mudah kok.
Garuda Pancasila masih ingat ya? Ingat, Pak. Masih, Ingat. Pak. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Bentar. Sebentar saya share. Sudah muncul? Sudah. Ya, sudah muncul ya. Ini lagu Garuda Pancasila yang bisa nyanyi. Untuk mengingatkan kembali, kita nyanyi bersama ya. Oke, baik. Kita mulai. Baik, Pak. Dapat pastilah dapat patriot dia berkorban Pancasila ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, berarti masih ingat semuanya ya? Siap. Jangan sampai Masih, loh. Pak. Ya, jangan sampai sudah lupa ya. Ya, oke, baik. Untuk mengawal setelah kita berdoa tadi sudah dipimpin sama Anindya, terima kasih. Doanya semoga kita hari ini bisa pembelajaran bersama dengan lancar jaringannya yang Amin. pasti ya. Yang di rumah, kalau emang terkendala dengan jaringan langsung info saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang akses ke kamar. Sudah ada kah? Sudah Sudah. muncul? Sudah, Sudah Pak. muncul ya? Ya, sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, pada kesempatan siang hari ini, yang akan kita belajar bersama adalah prosedur akses ke kamar untuk pelayanan. Untuk pertemuan pertama ini, kita lebih membahas kepada formulir housekeeping di room section sama dengan status kamar. Nah, ini untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian pencapaiannya. Yang pertama adalah menerapkan prosedur akses ke kamar untuk pelayanan. Kemudian indikator pencapaiannya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis formulir yang digunakan di housekeeping atau room section. Kemudian menganalisis jenis status kamar. Ya, terus kemudian untuk yang di keterampilannya atau kompetensi dasar keterampilannya adalah melakukan akses ke kamar untuk pelayanan. Nah, ini mungkin nanti kita bisa lakukan di pas kita pertemuan secara praktek. Terus kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menggunakan formulir housekeeping, khususnya yang sering dipakai pada housekeeping department. Terus kemudian ini untuk yang akan kita bahas atau kita sharing pada hari ini. Sampai di sini sudah masih paham kan? Paham, Pak. Paham ya, oke. Kameranya tetap dibuka biar kita juga bisa melihat. Terus kemudian sebelum masuk ke materi pada hari ini, masih ada yang keingat untuk pembelajaran yang pertemuan minggu kemarin? Masih, Pak. Ya, coba Anissa Widya. Minggu kemarin yang bahas troli. Troli itu biasa digunakan 50% untuk persiapan make up room. Troli dibagi menjadi 4 bagian. Itu ada buat hamper sampah, hamper linen, ada rak troli, sama tempat amenitiesnya. Terus troli yang over juga yang bisa membuat karpetnya cepat rusak dan menghambat pengerjaan. Itu sih, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Anissa Widya. Jadi masih ingat ya, minggu kemarin kita membahas mengenai prepare trolley. Itu tadi komponennya sudah disebutkan oleh Anissa Widya. Mudah-mudahan yang lain juga masih ingat. Terus kemudian prosedur penataannya juga tadi disampaikan 50% dari jumlah kamar yang akan dibersihkan.
agar tidak terjadi overload ya, betul tadi. Jadi yang lain masih ingat kan? Sampai sini ada yang tanyakan nggak mengenai yang minggu kemarin? Ada yang masih belum paham kah? Paham, Pak. Sudah paham ya? Udah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham semua, kita mulai aja. Sebelum saya melakukan kepada materi, saya minta kepada kalian semua nih, kemudian akses ke kamar nih. Di depan kamarnya terjadi seperti ini. Ya, ini ada gambar yang mungkin beberapa hotel masih menggunakan manual, terus kemudian mungkin ada beberapa hotel sudah menggunakan digital. Ya, sudah menggunakan digital dalam artian untuk mengannounce, biasanya sampingnya adalah bell untuk mengetok tamu. Kalau yang ini adalah untuk yang secara manual. Mungkin di yang sudah pernah kalian lihat sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah pernah lihat ya, untuk yang di tempat training kemarin masih ada yang menggunakan manual atau sudah semua menggunakan digital? Ada yang masih pakai manual, ada yang pakai dua-duanya. Oh, ada yang masih pakai dua-duanya ya. Jadi manual pakai, digital juga pakai ya? Iya. Oke, sebelumnya mungkin kalian bisa berdiskusi ya tadi, karena di sini ada siapa ya kelompoknya tadi, ada Anindya. Anindya nanti berkelompok sama Novel Rafif, terus kemudian Anissa sama Jakub ya, terus kemudian Dinda, Gael sama Jasmine ya. Nanti kalian diskusikan, sekarang kalian diskusikan mungkin melalui telepon atau WhatsApp kalian nih, dengan bertiga itu WhatsApp, terus kemudian berkomunikasi, terus nanti mungkin Anindya mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya untuk ketika akses ke kamar dan melihat tanda don't disturb. Untuk yang kelompok kedua mungkin Dinda nanti bisa membantu teman-temannya untuk sharing hasil diskusinya. Ya, saya kasih waktu 5 menit cukup ya. Ini sama siapa, Pak? Kevin, jadi satu grup sama si Anindya. Anindya, Kevin, Novel Rafif, Anissa. Oke, ya. Pak. Terus Dinda, Gael, sama Jasmine. Ya, karena ini dojo nggak masuk hari ini ya. Infonya sih tadi izin karena agak ada keperluan di rumah. Baik, saya akan kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, jadi nanti di tepat pukul 1.20 ya, 1.20 sudah mendapatkan hasil daripada analisis ini. Sebelum kita nanti membahas lebih lanjut materi-materi yang. Baik, silakan. Kalian bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, ya, melalui WhatsApp grup, atau mungkin bisa chat, atau mungkin video conference kalian bertiga sesama kelompoknya. Ya, silakan. Pak Tijo tunggu 5 menit, nanti di 1.20 selesai.
gambarnya masih Pak Tijo di share screen kan, agar kalian mungkin bisa melihat lagi mana yang masih bingung. Dinda, kelompoknya sudah ketemu? Sebentar lagi, Pak. Nanin, kelompoknya? Sebentar lagi, Pak. Siap. Ya, waktunya sudah habis. Oke, silakan dibuka kameranya lagi. Diskusinya sudah selesai kelompok? Udah, Pak. Udah ya, kameranya dibuka ulang lagi. Mungkin dari kelompok 1 dulu apa kelompok 2, silakan yang mau memaparkan hasil ininya. Mungkin bisa dari Dinda dulu, Pak. Boleh, Dinda. Silakan, Din. Jadi kalau dari saya, gambar itu nunjukin DND atau do not disturb, yang berarti tamunya lagi nggak pengen diganggu. Kalau di hotel aku di camping ada 2 metode, yaitu yang menggunakan lampu, jadi nanti tamunya mencet kabel gitu lampu, nanti di depan itunya ada warna merah, jadi room attendant nggak ngebel atau masuk untuk ngeberesin kamarnya. Terus? Yang kedua ada yang gunain kertas ditaruh di gagang pintunya, jadi nggak ada yang ganggu gitu, Pak. Nggak ada yang ganggu. Oke, baik. Kalau ada pada saat kalian mau masuk, melihat mau ketok begitu, berarti apa yang kamu lakukan setelah mengetahui kamarnya di biasanya di kelompok kamu? Kita cek status kamar, terus nanti ada pilihan buat DND, jadi nggak dikerjain dan diganti kamar lagi gitu. Oh iya, baik. Itu pendapat dari kelompoknya Dinda ya. Ada siapa aja tadi kelompoknya, Din? Saya, Yasmin, sama Gail. Ya, oke. Baik. Kelompok 1, Anindya mungkin sudah. Hotel saya ada dua
ada dua tanda, ya bisa digital dan bisa digital dan manual. Untuk digitalnya sendiri kita punya ada 2 tombol, yaitu DND sama Please Make Up the Room untuk pemanggilan housekeeping-nya. Gunanya yang Please Make Up housekeeping-nya untuk memanggil housekeeping agar segera dibersihkan kamarnya. Sementara digital DND dan manual sama kegunaannya, yaitu do not disturb, tamu dalam kamar tersebut tidak ingin diganggu. Ya, berarti intinya berarti kamar tidak mau diganggu ya. Ada yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan dari kelompok lain mengenai akses ke kamar ketika melihat kamarnya ada tanda tadi yang digambar. Biasanya apa yang kalian lakukan nih kalau melihat ada tanda don't disturb di kamarnya atau mungkin lampunya nyala nih kalau yang pakai digital. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan ketika terjadi seperti itu? Tahu Pak ke supervisor kalau misalnya kamar 1308 gitu Pak. Oh, gimana Noval Rafif? Ya kalau misalnya misalnya nih kan kamar DND nih, terus supervisor yang nemuin. Misalnya infoin ke room boy-nya 1308 kamarnya di DND ya, jangan disentuh ataupun diketok gitu Pak. Oh, itu kalau yang supervisor pas cek ya. Kalau pas kamu yang mau cek ke kamarnya biasanya gimana kalau di Haris? Kalau di Haris diinformasiin ke supervisor dari pagi, kalau misalnya dia di DND dari pagi sampai ke sore diinformasiin ke administrasi gitu Pak. Oh iya, baik, oke. Terus yang lain ada pendapat? Gimana Vin? Kan saya pernah itu ya Pak. Jadi ada tamu yang mau make up room, terus tapi di kamarnya ini DND Pak. Nah terus pas tamu datang, tamunya ngomel-ngomel ke senior saya, katanya saya udah minta make up room ini dari siang ya, tapi dia pencet DND, jadi tetap merah gitu loh Pak. Oh, terus cara handlingnya gimana nih? Ada nggak yang bisa ini? Kan berarti ini miskomunikasi atau kesalahan dari tamu sebetulnya ya, tapi karena dia seharusnya pencetnya please make up room, tapi dia pencetnya don't disturb, jadi lampu yang don't disturb-nya nyala. Dia yang pakai digital atau pakai manual, Vin? Digital Pak. Digital. Yang dibilangnya make up room Pak, tapi pas kita samperin kok merah gitu, jadi bingung. Terus akhirnya bagaimana? Akhirnya udah kita make up room lagi kan, cuman akhirnya ya udah dimaklumin kali sama tamunya akhirnya. Tamunya nggak komplain juga sih. Oh iya, karena mungkin dia juga merasa tahu kali salah, orang dia pencetnya DND tapi minta make up room. Terus cara handle-nya bagaimana nih kalau kamu mendengar kan tadi mau kamar terus melihat DND, tadi sudah lapor ke supervisor, terus ada mungkin kalau DND-nya sampai sore nanti akhirnya akan Novel Rafi tadi lapor ke administrasi atau order taker ya untuk di follow up selanjutnya. Nah, kalau DND-nya berkepanjangan sampai 2-3 hari, biasanya gimana Nindya? Yang pernah kamu tahu? Biasanya di chemistry-nya sendiri, biasanya sih di chemistry-nya sendiri kita ada kertas form itu, kapan DND-nya asalnya apa gitu Pak. Jadi nanti dikasih ke order taker bakal ngasih ke info ke front office sama ke tamunya. Oh ya, oke, baik ya. Itu berarti ketika kalian mau akses ke kamar, berarti yang paling penting adalah kalian harus mengetahui dulu apa? Status kamar. Tandanya. Ya, berarti sebelum masuk ke cek akses kamar nih, mau pelayanan make up room, berarti harus tahu status kamar terlebih dahulu. Selain status kamar, biasanya kalau ketika pagi hari mau cek kamar, biasanya alatnya apa yang digunakan nih? Selain kan pasti udah briefing nih, morning briefing, terus kemudian kalian kan pasti rumbonya kan cek kamar nih. Nah, cek kamar itu biasanya dibawa oleh rumbonya apa nih untuk memastikan bahwa kamar itu tadi status kamarnya sesuai atau tidak? Kalau di camping rumboy kontrol handphone. Kalau kita pakai handphone Pak.
Jadi worksheet-nya dibagiin lewat handphone. Ada aplikasinya gitu. Oh, jadi worksheet-nya sudah pakai digital ya, dalam artian sudah jadi online sudah paperless ya, jadi nggak pakai paper lagi ya, tapi sudah pakai digital. Jadi ada di itu juga sama formnya atau seperti apa? Tapi kalau buat anak training, bentuknya kayak aplikasi. Kalau buat anak training itu dikasih kertasnya Pak jadinya. Oh, kalau anak training tetap dikasih kertasnya ya, berarti kan mau nggak mau harus tahu dulu nih. Tadi sebelum akses kamar, selain tahu status kamarnya, yang kedua adalah tadi mengetahui formulir, cara penggunaan formulir apa tadi biasanya formulirnya digunakan? Room boy control sheet. Room boy control sheet ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di pertemuan kali ini setelah kalian tadi berdiskusi mengenai status kamar, kita juga akan membahas mengenai formulir-formulir apa aja yang akan dipakai di housekeeping nanti. Ya, kemudian baik. Kebetulan materinya juga sudah Pak Tijo kirim di Google Classroom-nya. Tadi pagi juga Pak Tijo sudah kirimkan ke WhatsApp grup kalian ya, termasuk LKPD-nya, termasuk PowerPoint-nya. Baik, yang formulir yang pertama ini adalah Room Boy Control Sheet. Ya, kalian sudah ketemu dengan ini kah? Pernah Pak, pernah. Pernah ya, sudah pernah ketemu dengan. Tapi penyebutannya di hotel kita agak Penyebutannya apa nih? Kalau untuk camping sendiri kayak check storage gitu. Oh, namanya check storage. Iya. Ya, check storage berarti kayaknya dia bukan ke bagian untuk gudang. Berarti kalau check storage itu lebih ke untuk pencatatan kayak linennya ya mungkin atau? Sebenarnya ada dua Pak, yang di belakang Apa linennya Pak? Yang di belakang ini ada, yang seperti di gambar ini juga ada Pak. Gitu. Oh, yang room boy control sheet ada. Kalau yang check storage itu biasanya ada, cuma dia yang khusus untuk kayak pengecekan linen-linennya ya atau amenities ya. Semuanya Pak, dari barang-barangnya misalkan ada gelas wine-nya atau apanya, jadi kita catat semua apa yang kurang. Untuk pengecekan kamar-kamarnya itu Pak. Oh iya, berarti lebih kepada equipment yang ada di kamar ya? Iya benar. Ya, kalau room boy control sheet ini kan biasanya digunakan oleh siapa nih? Ada yang paham nggak bisa menjelaskan fungsi daripada room boy control sheet ini? Saya Pak. Boleh? Room attendant Pak, mungkin? Itu biasanya dipegang sama room attendant Pak. Saya juga pernah lihat senior saya bawa itu kan. Jadi itu sebenarnya barang yang dipakai sama nggak dipakai gitu Pak. Misalkan kayak dalam satu kamar nih ada duvet, ada inner duvet Pak, gitu-gituannya kan. Nah itu barang-barangnya biasanya ada yang kepake nggak, misalkan hand towel kepake satu, ditulis satu, gitu kan. Itu kayak misalkan bath towel dipakai satu, ditulis dipakainya satu, gitu Pak. Jadi istilahnya kayak laporan dalam kamar gitu Pak. Berarti kayak daily report ya, daily report untuk penggunaan ataupun aktivitas room boy atau roommate ya di dalam pengerjaan sehari-hari ya. Iya Pak. Kalau dari yang lain mungkin ada yang bisa menerangkan lagi mengenai room boy atau roommate atau room attendant control sheet ini. Kalau di Merkur gimana? Ada Jasmine, ada Widya, Anissa? Iya Pak. Ya, sudah pernah melihat ini kan room boy control sheet-nya? Pernah. Pernah Pak. Apa yang bisa kamu deskripsikan kalau melihat ini tentang room boy control sheet atau roommate control sheet? Kalau itu di kita buat ini apa pengeluaran sama masuknya linen gitu Pak. Kita tulis linen bersihnya kita pakai berapa, terus yang kotornya juga berapa. Yang kotornya berapa? Iya. Oh ya berarti sama ya intinya untuk pencatatan penggunaan linen ataupun guest supplies atau guest amenities pada kamar ya. Iya. Ya, baik di sini biasanya ada apa aja sih yang harus tercantum dalam room boy control sheet mungkin Din? Kayak inner Pak, terus habis inner kayak pemakaian kayak sugar, terus habis kayak gitu kayak brown sugar sama yang lainnya Pak.
Ya, itu berarti amenities sama guest plus ya. Apa aja yang biasanya dicatat di dalam room boy control sheet ini, Dinda? Itu tadi dari Rafif. Din? Ya, Pak. Biasanya apa aja yang tercantum dan tertulis dalam room boy control sheet-nya ini, Bia, selain perlengkapan kamar, Din? Kurang tahu sih, soalnya aku jarang lihat gitu. Kalau yang di aplikasi, ya boleh, Din. Adin? Bisa jadi jumlah seatnya atau duvetnya yang kita pakai. Bisa juga, misalkan kalau ada berapa gelas yang ada di dalam minibarnya ada berapa, gitu Pak. Kekurangan kayak pillowcase segala macam seperti itu Pak. Ya, oke, baik. Ini adalah tadi masing-masing hotel pasti punya format masing-masing ya. Digital atau mungkin ada yang masih menggunakan secara manual. Nah, ini contohnya yang secara manual. Ya, Pak dijelaskan di sini. Ini adalah room boy control sheet atau roommate control sheet. Karena kalau room boy identiknya adalah untuk laki-laki, kalau roommate adalah untuk perempuan. Makanya biasanya ada beberapa hotel yang menyebutnya room boy control sheet, ada yang menyebutkan room attendant control sheet. Ya, biasanya di situ adalah diisi tanggal hari itu, kemudian shift-nya pagi atau sore, terus nama room attendant-nya, kemudian floor-nya. Nah, ini biasanya kalau terjadi apa-apa dengan kondisi kamar yang mungkin kekurangan linen atau kurangan hand towel atau face towel, biasanya akan terrecord di dalam room boy control sheet ini. Nah, makanya akan dicek, oh kemarin siapa nih yang in charge di situ. Nah, biasanya room boy control sheet ini sudah dibagikan pagi-pagi ya, kalian biasanya briefing setelah briefing ya? Iya, Pak. Ya, setelah briefing biasanya kalian akan dibagikan. Nah, di sini ada nomor kamar, biasanya satu hari dapat berapa kamar? 15 atau 17. 15 bisa. 15, ada 15, ada 16. Ada nggak pernah kalian dapat kebagian lebih dari 16 kamar? 30, kalau nggak 25. Pernah. Kenapa di atas 20? Novel Arif pernah sampai 30 di hari? Saya nggak pernah itu mah pas angkatan dulu, Pak. Kalau yang pas kamu kemarin? Kalau pas saya paling banyak 26 apa 28 tahu. Oh, mungkin kalau di Kevin paling banyak berapa? 20, Pak. 20-an, Pak. 20, Pak. Seniornya cerita 20. Oh, Mercure? Tapi sebenarnya bukan paling banyak 20 sih, Pak. Emang daily-nya 20. Pernah juga, Pak, 18 kamar, tapi diplomatnya 2. Ya, kalau kamar 18 20, Pak. Oh, ya berarti karena mungkin jadi kalau kita ngerjain diplomat itu 2. Oh, jadi karena mungkin luas kamarnya kalau diplomat lebih besar dibandingkan kamar biasa gitu ya? Gede banget, Pak, gede banget. Oh, oke. Ya, yang pasti biasanya di sini ada nomor kamar, ini sudah dibagikan oleh supervisor. Kayak tadi mungkin floor 4 nih, nama room attendant-nya mungkin di tanggal hari ini, tadi pagi, terus shift-nya pagi. Mungkin room attendant-nya di sini adalah Dinda, kemudian ke bagian floor 16. Nah, room kamarnya biasanya udah diketahui Dinda itu dari 16.05 sampai 16 berapa nih, contohnya kan 16.05 sampai 14 kamar ataupun 16 kamar. Nah, terus kemudian di deretan sini nomor kamar, sudah masih ingat kan, paham ya kalau nomor kamar itu, nomor depan itu menunjukkan apa? Halo? Menunjukkan kamar lantainya, Pak. Lantai, ya betul, Din. Jadi kalau dia kamarnya 16, berarti lantai 16 nih. Terus 16 baru nomor kamarnya. Biasanya huruf depannya adalah menunjukkan lantai atau floor dari kamar tersebut lokasinya. Terus kemudian di sini ada status, ada occupied sama actual. Occupied berarti kan kalian tadi kayak pagi-pagi nih mengecek kamar terlebih dahulu statusnya apa, makanya ketemu dengan DND. Mungkin di sini 104 ternyata statusnya DND, berarti kan kamu tidak mengetahui nih occupied 1 atau occupied 2, makanya ditulisnya di sampingnya biasanya ada tulisan DND. Terus kemudian actualnya setelah di make up, kalau sini status kamar adalah vacant dirty, setelah di make up berarti menjadi vacant clean. Vacant clean. Terus kemudian di sini ada laundry sama laundry valet. Biasanya kalau kamar-kamar occupied, room boy akan mengecek ada laundry atau enggak. Kalau ada berarti di checklist dan dikeluarkan di pintu. Nanti
laundry valet yang akan mengambil atau mempick up di setiap koridor. Ya. Terus kemudian pengisian selanjutnya adalah waktu atau time. Ada time in, ada time out. Ya, yang dimaksud dengan time in adalah ketika kalian masuk kamar untuk membersihkan, waktunya ditulis nih jamnya. Mungkin biarpun nanti ternyata kalian biasanya nembak ini ya, setelah selesai baru diisi semua gitu ya. Iya. Ada nggak yang begitu? Iya, ada banyak, Pak. Ada aja, Pak. Ya pasti lupa masuk aja, yang penting tahu-tahu tadi jam berapa ya, karena ini fungsinya sangat penting. Ada yang bisa memberi ininya opininya atau sarannya kenapa waktu ini harus dimasukkan, ditulis. Kalau terjadi kesalahan bisa ngeliat dari jam itu, Pak. Misalnya dia keluar, misalnya tamunya kehilangan tas nih, dia tamunya keluar misalnya jam 13.45, habis kayak gitu rumboynya itu masuk situ, jadi biar bisa mengetahui istilahnya mah. Ya, baik sekali, betul. Jadi untuk mengetahui kalau ada kejadian di kamar tersebut ya, mungkin ada tamu yang kehilangan atau ada kerusakan. Kemudian kan rumbonya kadang-kadang suka ngeles nih, oh enggak bukan saya, tapi supervisor bisa melihat dari jam ini sama sectionnya siapa nih yang pegang gitu. Terus kalau yang kolom-kolom kecil ini adalah pengisian daripada linen supplies dan gas supplies. Mungkin kayak linen supplies, yang di makeup kamarnya 16.001 adalah single, berarti sheet singlenya berapa, duvet singlenya berapa, atau duvet covernya, bath towelnya, face towelnya. Dan terus kemudian, kalau ini paham ya pengisian ini ya, pasti kalian sudah sering lakukan juga kan? Diganti satu, atau mungkin kalau di Kemis tadi ada penambahan kayak gelas atau apa ya? Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Terus kemudian di sini ada mungkin kode-kode tertentu untuk mention ketika kamu mengecek kamar. Mungkin ada kamarnya ada baby cot-nya, ada DC, atau mungkin guest sleeping. Jadi ketika kalian cek kamar ternyata tamunya masih tidur, atau mungkin yang tadi ini don't disturb, ketika don't disturb berarti kan tandanya mungkin dikasih don't disturb di pinggirnya sini, atau mungkin di statusnya sini don't disturb. Terus kemudian too many things on the bed. Biasanya pas kalian making bed, barang-barang tamunya banyak nih di bed, jadi akhirnya mungkin tidak di making bed. Ya, ini terus kemudian ada occupied no luggage, berarti tamunya tidak membawa barang. Terus kemudian di double lock, biasanya selain di ND, pasti kamarnya mungkin di double lock. Ketika kalian insert kartunya, masukkan ke dalam kunci kamar, ternyata tandanya apa biasanya kalau double lock? Merah-merah, Pak, kayak nolak itu, kartu dari yang dibagiin ya sama buat tamu. Merah, ada yang lain, indikator lain ketika dimasukin, ternyata ini kayaknya double lock deh. Kalau double lock itu, Pak, kalau kita aksesnya kan misalnya kita nyakut nih akses ke semua kamar. Kalau kita sekali giniin warnanya hijau, artinya itu di lock doang. Kalau pas ditempelin ke itunya merah, padahal itu kunci semua kamar, berarti itu double lock. Oh iya, berarti sudah paham indikatornya ya. Karena kan sekarang hampir semua hotel menggunakan kartunya adalah card system ya, bukan lagi menggunakan manual. Terus kemudian ada remote control, berarti remote-nya mungkin nggak ada saja ataupun mukena. Nah, biasanya di sini supervisornya akan bertanda tangan ketika sore kalian sudah selesai. Nah, supervisornya akan cek nih, udah bener belum, atau mungkin ada kamar yang belum dilengkapi guest supplies-nya atau mungkin guest amenities-nya. Oke, sampai sini sudah paham room by control sheet? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Kita beralih selain room by control sheet, formulir apa lagi sih yang bisa digunakan di housekeeping terutama room? Nah, ini adalah housekeeping report. Biasanya ini fungsinya untuk apa? Ada nggak yang pernah melihat mungkin supervisor atau order taker-nya membuat ini? Ya, ada yang pernah ini kah? Belum keganti, Pak. Belum keganti di sini. Gambarnya belum terganti ya? Oh, belum. Sebentar. Udah, Pak. Udah, Pak. Ini lost and found.
Sudah ya? Udah. Ya. Ini geser, Pak. Geser. Iya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Belum? Belum, Pak. Belum ada. Baik, sebentar. Berarti harus bentar ya. Saya sharekan lagi, tadi keluar. Ya, tolong kameranya tetap dibuka, kameranya tetap on biar Pak Tijo bisa lihat juga. Sudah ada? Sudah, Pak. Ya, yang tadi ada Rumboy Control Sheet, ini ada housekeeping report. Nah, mungkin kalau kalian pernah melihat order taker-nya atau supervisornya membuat ini, adakah yang bisa menerangkan apa sih yang fungsi dan tujuannya daripada housekeeping report ini? Anindya, sudah pernah melihat? Dinda? Saya belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat, Pak. Belum ya? Ya, berarti ini adalah Rumboy, housekeeping report. Housekeeping report ini biasanya digunakan atau yang membuat adalah supervisor ataupun order taker dari hasil actual pengecekan status kamar di hotel. Jadi contohnya mungkin kayak pagi-pagi kan Rumboy pasti akan mengecek kamar. Nah, supervisor akan berkeliling ke pasti kalian kalau bagi mereka kamar, supervisornya kayak nyamperin pagi-pagi ya, melihat Rumboy Control Sheet-nya tadi, atau mungkin yang sudah melalui kayak Kempinski tadi ada melalui aplikasi. Nah, si order taker akan mereport dari aplikasi tersebut. Ya, ini adalah status kamar yang actual. Ya, kodenya apa, jamnya jam berapa, biasanya. Ini contoh, hanya contoh, mungkin nomor kamarnya nanti masing-masing hotel akan berbeda. Contohnya mungkin 001 kodenya occupied 2 atau O2. Nah, kenapa occupied 2? Mungkin karena room attendant-nya mengeceknya pada saat ini kamarnya, bednya mungkin karena dapat bednya 2 dipakai dua-duanya. Ya, makanya ditulis occupied 2 sama dengan kayak kalian, kalau kalian tadi mengisi Rumboy Control Sheet biasanya menulis statusnya gimana? Dengan kode atau? Dengan kode, Pak. Bisa occupied cleaner, bisa ada COA juga ada, di DC saya ini cuma DC, cuma itu doang, Pak. Sama ada kode kamar yang bilang kalau akan ada di sewa satu lantai gitu, Pak. Oh iya, terus kalau untuk mengetahui kamarnya occupied 1, occupied 2, caranya kodenya gimana biasanya? Apa saya kurang tahu. Sebenarnya itu biasanya yang pegang senior gitu, Pak. Ya, biasanya gimana? Nggak ada satu atau occupied 2 sih, Pak. Cuma occupied aja, karena kamarnya keisi tamu. Oh, berarti yang penting terus kalau kita ketahuan ada tamu ternyata occupied 2 atau occupied 3 ada extra bed gimana? Biasanya telepon ke order taker-nya, Pak. Laporan sih, ada extra bed di kamarnya. Oh, berarti kalau pakai extra bed berarti udah langsung hitung occupied 2 gitu ya? Kurang lebih gitu, Pak. Oh iya, baik. Oke, terus kemudian ini biasanya emang order taker yang buat atau mungkin supervisor yang membuat untuk mengetahui biasanya karena dengan ini akan terjadi diskrepensi dengan front office. Ya, makanya untuk ini formulir-formulirnya biasanya akan dimasukkan ke sini kamar sekian occupied berapa, kode berapa. Ini biasanya housekeeping report yang digunakan untuk melaporkan status kamar secara aktual. Nah, ini buatnya 3 kali, pagi, sore, sama malam. Ya, akan dilaporkan kepada front office. Oke, baik. Terus yang formulir berikutnya yang biasa digunakan adalah, nah ini, lost and found.
sudah adakah pernah udah bertemu dengan formulir ini? Sudah. 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 Apa sudah pernah menemukan lost handphone nih? Ternyata di hotel. Pernah, Pak. Sudah. Pernah menemukan apa nih biasanya? Dalam Jaket. daleman, Pak. Saya paling mahal nih. Kayaknya saya. Jaket, Pak. Makanan ringan atau Apa, tas. Vin? Pak Tijo. Ya. Kayaknya saya lost handphone paling mahal deh, Pak. Apa, Vin? Kamu nemu dapat lost handphone apa? Tapi pas saya lagi di mana? Pas lagi laundry, Pak. Oh, Jadi I know. di linennya dia itu pas lagi disortir iPhone, Pak. Ada apa? Handphone. Oh, Ada handphone handphone. kamu atau handphone siapa nih? Handphone tamu. Handphone tamu. Udah deh, habis itu handphonenya mati gara-gara kemasukan air. Iya, handphone iPhone 6s ya kalau nggak salah. iPhone berapa gitu? 11. Ya, itu di laundry tamu atau di linen? Udah masuk ke tempat kita. Jadi ke linen gitu, Pak. Kita tuh saya sama senior saya lagi sortir linen sama towel buat di washer. Pas diangkat, jatuh. Udah jatuh HP iPhone. Ya, berarti di linennya ya, bukan di baju tamu. Iya. Di linennya, Pak. Nah, kalau sudah di linennya begini nih, Nah, itu kamu dia, Pak. komplain Bukan mencari, baju berarti siapa dari mana? Nah, itu dia saya nggak tahu, Pak. Soalnya itu kan Kayaknya pernah komplain deh, pernah diomongin Kalau office. dari gosip yang saya denger sih, yang Pernah disalahin diomongin di office. ya, Pak. Masalahnya. Katanya segitu. Yang salahin? Yang disalahin Yang disalahin dua-duanya. Iya sih. Yang disalahin rumah tendennya, dia lebih ngecek lagi giginya. Harusnya yang disalahin rumah tendennya. Iya. Sebenarnya salah duanya sih, Pak, karena nggak ngecek secara Ya. juga kan. Gimana? Secara tamunya juga ledor, Pak. Dia itu taruh HP di tempat kayak ini loh, Pak, bathroom itu loh. Yang buat baju hotel itu loh, Pak, yang buat mandi. Bathrobe. Satu batnya. Iya, Pak. Satu batnya. Baru ke bawah ke laundry dia lagi mandi. gitu, Pak. Terus akhirnya ganti atau bagaimana Kevin? Ngajak stripping, Pak. Kenapa, Pak? Terus akhirnya diganti atau bagaimana? Akhirnya katanya sih saya dengarnya diganti, Pak. Ya, berarti itu kan kelalaian dalam bekerja ya. Nanti kita akan bahas itu di prosedur stripping sebelum kita making bed pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi sekarang kalau lost handphone, kalau yang tadi sebutnya bukan lost handphone, Vin, karena kan kalau yang namanya lost handphone kan kamu menemukan kamar check out atau di area meeting room yang sudah pernah ketemu semua ya dengan lost handphone. Apa aja sih fungsinya sebetulnya lost handphone form ini yang biasanya kalian lakukan? Mungkin siapa bisa bantu jawab? Anidia? Mengecek tanggalnya barang yang ditemukan tersebut. Terus berupa kayak makanan ringan atau barang, siapa yang nemuin gitu, Pak. Sama yang barang yang ditemukan itu. Sebagai bukti Sama juga, pencatat nomor isinya ya. Iya. Ya, oke, baik. Berarti setidaknya sudah familiar dengan formulir ini ya, bisa mengisinya ya. So. Tapi Bisa kan? biasanya kalau dari hotel itu, Pak, kalau di hotel Kempinski biasanya kita telepon ke OT. Jadi diisiin itu, Pak, tapi kita misalkan ngomong misalkan saya contohin ya, Pak. Selamat pagi, Ibu. Saya dari housekeeping, kamar 100 berapa kehilangan handphone gitu, Pak. Handphonenya nanti dijelasin. Misalkan handphone Samsung warna hitam, Samsungnya apa. Nanti dicatetin sama order takernya. Nanti kita tinggal ke bawah langsung kasih gitu, Pak. Oh, berarti kamu pertama lapor dulu, Ibu, saya menemukan berarti ya, bukan kehilangan dong. Kamu kan nemukan. Iya, maaf, salah, Pak. Misalnya saya menemukan handphone ini, nanti ditulisin sama order takernya, Pak. Ya, berarti pertama yang kamu lakukan identifikasi barang ya, untuk menjelaskan ke order takernya ya. Iya, Pak. Ya.
Oke, berarti udah familiar lah ya kalau mengenai formulir-formulir loss and found ini ya. Sudah Pak. Ya, sudah paham ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke formulir berikutnya adalah nah ini loss and found report. Ini sebenarnya berpasangan dengan loss and found form tadi ya. Kalau loss and found form report ini biasanya ada yang pernah tahu nggak? Biasanya fungsinya untuk apa nih? Belum Pak, Belum pernah lihat Pak. Ya biasanya karena ini biasanya yang isi adalah order taker. Ya seperti Gael tadi sampaikan, ketika menemukan barang, Gael hanya identifikasi terus kemudian lapor ke order taker, tapi khusus Gael hanya mengidentifikasi aja, nanti order taker akan mengisi formnya. Tapi kalau formulir yang loss and found tadi sudah pernah lihat ya, yang pasti ya. Kenapa? Ya berarti kalau ini adalah loss and found form reportnya. Jadi ketika masuk loss and found, order taker akan mencatat di sini nih formulirnya nomor berapa, terus kemudian akan disimpannya di mana. Jadi si order taker nanti akan lebih gampang ketika mengecek loss and found-nya sudah expired atau belum, atau menjadi pemilik penemunya, atau biasanya lihatnya cuma dari logbook-nya ini, karena kalau melihat formnya lagi kan satu-satu tuh panjang. Ya, jadi makanya lihatnya dari ini fungsinya dulu mencatat penemuan barang atau loss and found reportnya di sini. Oke, sudah paham sampai sini? Paham Pak. Oke, terus yang kedua, yang selanjutnya adalah ada loss and damage report. Ada yang sudah pernah dengar dengan formulir ini kah? Belum pernah ada pengalaman gitu sih Pak. Iya, tapi pernah dengar nggak biasanya? Enggak, soalnya di-mention sama misalkan lagi briefing gitu Pak, pasti yang di-mention loss and found, kalau belum pernah ada loss damage report. Loss and damage report. Kalau ada kerusakan gitu biasanya gimana? Kalau di kamar? Langsung dihubungi ke OT-nya. Oh langsung, berarti order taker-nya ya yang lebih engineering. Ya, yang telepon misalkan ada kebocoran ada kebocoran di showernya, kita telepon order taker, nanti order taker sambungin ke departemen yang engineering-nya. Oh jadi gitu, oke. Pegang sama order taker Pak. Jadi kita berarti formnya ini sama order taker. Jadi kalian biasanya di room itu tinggal melapor ke order taker ya. Order taker nanti yang akan ini ya, yang membuat ya. Iya, Pak. Nah ini formulir loss and damage ini fungsinya itu adalah untuk melakukan pelaporan kerusakan atau kehilangan di area hotel khususnya, yang pasti. Mungkin kayak room boy ada kerusakan di showernya atau lampunya. Ya biasanya kan kalau kalian room boy pasti cuma akan telepon ke engineering atau telepon ke order taker gitu kan. Ya kan? Hanya lapor nanti terus kalian langsung nanti tinggal engineeringnya datang, kalian tinggal pembersihan aja gitu ya biasanya. Iya Pak. Iya Pak. Okay. Iya Pak. Ini biasanya formulir ini digunakan untuk perbaikan ke engineering. Biasanya yang membuat adalah order taker-nya. Terus kemudian kalau yang selanjutnya adalah maintenance and repair requisition form. Ya ini hampir mirip sama damage report, tapi ini lebih kepada ya kayak mungkin perlu ada pengecetan di seal-nya bathtub, atau mungkin ternyata toilet seal-nya yang paling bawah yang menempel ke ini sudah bocor, jadi airnya mana-mana. Nah ini lebih kepada untuk maintenance. Ini sama hubungannya dengan engineering ini dari engineeringnya. Terus kemudian yang terakhir adalah logbook. Ini biasanya logbook ini digunakan untuk mencatat atau untuk membuat laporan ke shift berikutnya. Biasanya yang sering banget terjadi ini di public area. Public area mungkin membuat untuk shift berikutnya ini belum selesai, progress untuk cleaning lobby atau apa. Nah ini akan diindikan ya. Di fungsinya adalah lebih ke itu. Oke, sampai sini nih formulir-formulir ini sudah paham belum? Kurang lebih paham Pak. Kurang lebih paham ya.
apa aja yang formulir-formulir yang digunakan di housekeeping. Ya, tadi ada apa aja formulirnya? Ada satu, ada room boy control sheet. Terus kemudian ada report. Ada lost and found. Lost and found form. Terus ada apa lagi? Logbook. Ada logbook. Terus ada maintenance report. Sama satu lagi tuh yang mirip Pak. Yang mirip sama maintenance report-nya. Pasangannya. Ini loss and damage. Iya, loss and damage. Logbook, loss and found report. Terus ada ini Pak yang logbook. Book. Terus maintenance report. Yang ini loh Pak, yang tadi yang supervisor itu lupa lagi namanya. Yang supervisor yang report itu Pak, buat kamar report. Buat kamar occupied. Housekeeping report ya. Buat status kamarnya. Oke, baik. Kalau begitu berarti sudah paham ya apa yang formulir-formulir yang biasanya digunakan di housekeeping departemen, khususnya room attendant. Yang pasti kalian harus paham nih apa aja, karena nanti berhubungan lagi kalian ketika akan uji kompetensi. Formulir-formulir ini akan digunakan. Mungkin kalau dari masing-masing hotel berbeda, nah ini nanti akan dipersamakan persepsinya ya. Kameranya sambil tetap dibuka, on kan ya. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai status kamar. Ya, saya akan mungkin status kamar ini juga kalian sudah paham ya. Saya hanya review ulang lagi apa aja sih yang status kamar yang ini. Coba ada yang masih ingat? Coba status kamar ada apa aja? VD, VC, terus OC, check out, Pak. DND. Check out, extend, in, terus exchange, ONL, terus no show, terus no show itu kan statusnya reservasi. Kalau di statusnya di housekeeping biasanya yang sering muncul apa? Check out, extend, VD, sleep, ya. VC ya. VD, VC, terus apa lagi? IP. Apa tuh IP? Kamar yang udah didatengin sama supervisor, udah dilihat sama supervisor Pak. Jadi udah siap. Inspection ya berarti ya. IP itu inspection kepanjangannya. Ya, ada lagi? Yang lain? check out berarti kalau di housekeeping lebih statusnya apa di situ? Menjadi kalau kamarnya udah check out, itu nyebutnya check out sama stay over. Iya kan, over. Gimana? Live over kan? Ya check out aja gak sih Pak? Check out tetap check out paling kan? Iya, terus statusnya jadi berubah jadi apa kalau kamarnya udah check out? CO tulisannya CO. Tetap check out bukan CO. Status Kalau di kamarnya tulisannya gitu Pak, CO, CLN. Terus apa gitu dia? IP tadi kata Dinda, IP. Inspection. IP itu biasanya udah kelar Pak, udah tinggal di udah disetujuin supervisornya. Udah bisa dijual. Biasanya yang angkatan 3 sih Pak, itu CO, clean. OO juga ada, OO itu kamar yang OO apa tuh kepanjangannya biasa Gael? Out of order. Oke. Kenapa kamarnya dikatakan out of order? Biasanya ada kerusakan di bagian roomnya atau di bathroomnya. Jadi nggak bisa dijual kamarnya. Kamar OO biasanya lagi dibenerin. Mungkin kalau ini lama nggak kerusakan kalau yang dikatakan kamarnya OO? 2 hari atau 1 hari kurang tergantung dari 2 hari bisa 3 hari.
2 sampai Ada 3 dua, hari. ada Benerin, oh, Pak, ada tergantung OS. apa yang dibenerin karena kayak kadang-kadang ada yang wallpapernya dibenerin terus nanti bathtubnya ada yang dicopot, lampu kamarnya di ada yang rak ininya copot, rak apa namanya? ada yang mungkin headboard kamar, headboard kasurnya ada yang patah mungkin atau ada yang rusak mungkin. Oh iya, berarti makanya disebutnya dengan OO karena perlu waktu pengerjaannya lebih panjang ya. Ya, makanya disebutnya dengan OO. Oke, baik. Ini Pak Tijo hanya mengingatkan kembali, coba saya sharekan untuk kamar. Mudah-mudahan masih ingat. Sudah nampak kah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Nah, ini contoh beberapa status kamar. Mungkin hanya penyebutannya aja yang mungkin berbeda ya. Tadi kayak di Kempinski ada yang menyebutkan IP, inspection. Sebetulnya di sini juga ada yang lebih umumnya bisa menyebutkan adalah VCI. Vacant Clean Inspection. Biasanya kamarnya ini sudah ready dan sudah dicek sama supervisor. Mungkin kalau di Kempinski tadi nyebutnya apa? IP ya. Inspection IP. aja ya. Terus kemudian kalau occupied pasti sama semuanya ya. Occupied adalah kamar yang terisi, terus kemudian occupied clean, kamar yang terisi tapi dalam kondisi bersih, terus kemudian ada occupied dirty. Occupied dirty berarti kamar yang masih kotor. Please make ya up. sudah PMR. ya PMR. Itu PMR. Kalau PMR namanya please make up room ya. Nah, ini beberapa, terus kemudian ada VCI tadi, terus ada expected arrival, kemudian ada expected departure, kemudian ada day use, kamu yang check-in-nya harus check out pada hari yang itu juga, kemudian sleep out. Ini pasti kalian juga paling seneng kalau pagi-pagi ngecek kamar, oh kamarnya sleep out masih bersih, masih rapi gitu ya, bonus gitu ya. Ya, benar banget. Begitu. Benar banget, Pak. House use ini kamar yang digunakan oleh staff atau manajer. Terus kemudian ada out of order. Out of order tadi ini kamar yang perlu perbaikan serius atau lama sampai 2 sampai 3 hari tadi yang kalian jabarkan. Terus kemudian ada out of service, ini status kamarnya hanya perbaikan sedang dalam perbaikan tapi yang tidak sampai out of order. Ya, ada komplimen, ada disturb, kemudian ada skipper. Tamu yang meninggalkan hotel sebelum melunasi semua kewajibannya. Terus kemudian ada service reviews, kamar yang tidak mau dibersihkan atau bayar. Terus kemudian incognito, tamu yang menginap akan tetapi identitasnya dirahasiakan. Ini biasanya tamu-tamu yang notabene adalah tamu-tamu penting. Jadi kayak mungkin ada artis-artis K-pop yang ke Indonesia biar di hotel nggak berkerumun, makanya biasanya akan disamarkan nih statusnya. Jadi tidak tahu nginepnya di hotel mana, kan biasanya suka searching nginep di hotel mana, ternyata dicek hotelnya nggak ada ternyata. Nah karena mereka menyamarkan identitasnya agar untuk alasannya sih biasanya untuk keselamatan atau mungkin untuk biar tidak mengganggu privasinya si tamu tersebut atau mungkin tamu-tamu kenegaraan ya atau mungkin tamu-tamu penting negara yang biasanya akan di incognito. Incognito beda sama DND. Kalau don't disturb tadi kan kamarnya tidak bisa diganggu sama sekali ya, tapi kalau incognito kamarnya bisa diganggu, kamu mau bel mau makeup room pun bisa, tapi kalau identitasnya aja yang disamarkan karena nggak bisa ketahuan, oh biar tidak bisa melihat si ini kamarnya di mana ya. Sampai sini sudah paham kah? Paham. Paham, Pak. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham tadi dari yang pertama ada formulir, terus kemudian tadi ada kita sudah menganalisis penanganan ketika kita menemukan DND, terus terakhir tadi ada status kamar. Karena Pak Tijo hanya review aja, pasti kalian sudah ketemu dengan itu dan pasti cuma mungkin beda istilah saja ya, mungkin di Kempinski atau di Merkur atau di Haris mungkin istilahnya berbeda. Nah itu yang perlu diketahui. Terus kemudian sekarang mungkin bisa minta tolong Anindya untuk bisa meresume atau apa ya,
dirangkum apa aja sih yang tadi kita pelajari pada kesempatan siang hari ini, Din, Anindya? Pertama itu kita belajar ada manual DND sama digital, ya kan? Yang digital itu ada 2 topik, itu manual sama PMR. Yang ketiga ada form-form kayak housekeeping report, room boy sheet, bisa juga lost and found form. Yang keempat itu ada, kalau tidak salah ada kode-kode kamar kayak VD, VC, OO, out of service juga ada. Untuk yang form kita belajar tadi ada lost and found, room boy sheet, maintenance report. Ada satu lagi kalau nggak salah itu ada sebentar. Logbook ada, sama lost and found report juga ada. Lost and found report juga ada. Oke, Iya. baik. Ada yang belum jelaskan sampai sini? Ya, Kevin, Nabila Yasmin, Dinda, Anissa Widya, Novel Rafif. Jelas, Pak. Gael. Pak. Sudah jelas, kameranya dimunculkan ulang lagi. Ya, kalau sudah paham, untuk baik, terima kasih untuk evaluasi. Kalian kerjakan LKPD yang multiple choice yang 5 soal tadi, ya. Saya kasih waktunya hanya 5 menit, 1 soal 1 menit karena cuma multiple choice. Jadi saya kasih waktu 5 menit kalian untuk mengerjakan soal multiple choice-nya itu, terus kemudian pilihan gandanya ABC-nya jawabannya kirim ke WhatsApp Pak Tijo. Waktunya dari sekarang, silakan. Sudah ada yang selesai? Ya, punya 2 menit lagi. Sudah ada yang selesai, Kak? Bentar, Pak, belum. Ya, siap. LKPD-nya kebuka semua kan? Kebuka, Pak. Ya, Kebuka, Pak.
Ya, waktunya sudah habis. Ini yang sudah kirim ada Anindya, ada Kelvin, Gael, yang sudah kirim ke WhatsApp Pak Tijo, sudah ada Dinda, Yasmin, Anissa, Rapip juga sudah. Baik, terima kasih sudah semua, waktunya sudah habis ya. Baik, ini di tugas kelompok ini, aktivitas ketiga di LKPD ya, di LKPD yang sudah Pak Tio kirim. Ini ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya tadi seperti kelompok yang tadi ya. Kalian mendiskusikan. Ini ada studi kasusnya di sini. Anda seorang room attendant. Dan diskusi kalian adalah bagaimana cara mengisi ini. Tadi kan kita sudah belajar nih, ya. Form ini sudah paham kan tadi ya? Paham Pak. Paham ya. Jadi, Udah, Pak. nah dari LKPD ini, terus kalian tuangkan isi ke sini, ya. Diisi ke sini. Boleh di print, terus kemudian pakai ini, boleh diisi di ini aja, diedit, dipindahin ke Excel. Nanti Pak Tijo kirim yang Excel, bentuk Excelnya juga ya. Terus kemudian setelah dari kasus tadi mengisi rumbai control sheet-nya, membuat control sheet-nya, terus membuat loss and found form-nya. Sama loss and found report-nya. Ya. Kalau saya formnya, ini kan tadi kasusnya ada menemukan barang di kamar vacant dirty, ya. Sudah paham kan ya? Sudah paham, Pak? Paham Pak. Ya Pak. Oke, kalau sudah paham berarti LKPD-nya Pak Tijo tunggu paling lambat besok untuk mengerjakan itu, di-share lagi ke GCR-nya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Pak. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Yang pasti kalian tetap sehat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian lebih paham nanti ketika terjun di industri. Sudah paham? Sudah Pak. Sudah paham, Pak. Baik, kalau sudah paham silakan Anin untuk memimpin doa pada kesempatan udah sore nih ternyata kita ya, karena kita pembelajaran agak lumayan lama jamnya. Jadi terima kasih kebersamaan kita untuk hari ini. Silakan Anin dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Baik Pak, semuanya kita mengakhiri kegiatan hari ini. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Makasih Pak. Baik, terima kasih semuanya. Selalu sehat-sehat. Yang pasti di rumah tetap semangat ya. Belajar, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya LKPD bisa bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Ya.